Lah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Ngawi, Satgas gugus Covid dan sebagainya yang sampai detik ini telah memberlakukan atau mengefektifkan atau mengaktifkan pos-pos checkpoint dalam rangka upaya pencegahan dan sebagainya tentang penyebaran. Kemudian saya tanya pada petugas tersebut, loh Pak, denda 150.000 diperuntukkan untuk apa? Bapak tersebut bilang ke saya, ya untuk bayar rapid di belakang nanti. Oke, kalau gitu saya tak nunggu anak saya saja untuk mengirim hasil rapid saya atau hasil cek serologi saya. Setelah itu saya berpikir begini, Pak, kalau denda itu bisa dibilang andai kata saya kalau sudah bayar denda 150 itu tidak harus menjalani rapid, nggak apa-apa, sudah bisa lolos. Yang penting saya bisa bayar denda. Dan pada saat itu banyak sekali yang memilih putar balik daripada melanjutkan perjalanan tapi kena denda 150. Alangkah baiknya, maksud saya, petugas yang ada di sana cara menyampaikannya tidak diucapkan sebagai denda, akan tetapi disampaikan pada setiap orang yang mau melintas itu, Bapak diharuskan rapid test dulu. Kalau enggak berkenan, monggo silahkan putar balik. Kemudian kalau berkenan silahkan tes rapid dulu di sini, tapi membayar 150.000. Nah, kalau cara menyampaikannya seperti itu, saya yakin beda orang menerimanya daripada menyampaikannya dengan kata-kata denda. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu kan sudah jelas ada himbauan bahwasanya masker scuba sudah dilarang untuk dipakai. Tapi bapak tersebut memakai masker scuba. Saya melihat hal-hal yang seperti ini spontan, mulut saya ini menanyakan, loh Pak, Bapak tadi menyampaikan ke saya ini hanya menjalankan perintah dan tugas, tapi Bapak kenapa masih pakai masker scuba? Bukannya scuba itu sekarang sudah dilarang untuk dipakai. Terdiam sejenak, Bapak tersebut kemudian menjawab kepada saya, ya itu tadi barusan tak dobeli sama tisu kok Mas. Ya tahu didobel atau tidak ya. Nah itu. Kemudian ternyata teman-teman, saya baru mengetahui bahwasanya kebetulan waktu itu saya kan bertiga semobil, dan kebetulan juga saya yang nyetir, akhirnya mau nggak mau saya yang harus turun gitu. Ternyata petugas itu menyampaikan bahwasanya misal satu mobil atau satu bis kalian rombongan itu hanya formalitas saja. Seandainya hanya satu orang yang mempunyai hasil rapid bisa menunjukkan itu kepada petugas, sudah semuanya berarti bisa lewat, bisa lolos, bisa diloloskan gitu. Nah, maksud saya begini, ini kan urusan virus, kenapa tidak total gitu? Kalau hanya sekedar formalitas, andai kata saya satu mobil berlima misalkan, kemudian cuma saya yang mempunyai hasil rapid test, sedangkan yang lain tidak, dan saya tidak mengetahui kan teman-teman saya itu terpapar atau tidak, kenapa harus diloloskan? Ini jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya senang banget, saya berterima kasih banget karena Ngawi masih tetap menerapkan ini sebagai upaya pencegahan COVID dan sebagainya, tetap mengaktifkan terus dengan penuh semangat pos-pos checkpoint yang ada di sana. Namun demikian, hal-hal yang semacam itu tadi perlu dibenahi bapak-bapak yang ada di sana. Nggih, sekali lagi saya mohon maaf, ini hanya koreksi saja. Terus berikutnya ternyata itu sudah. Jadi andai kata rombongan satu bis pun, yang penting cukup ada satu saja orang yang bisa menunjukkan hasil rapid, itu sudah lolos. Nggak peduli yang lain itu terpapar atau tidak. Kemudian setelah saya bisa menunjukkan hasil tes serologi saya kepada petugas tersebut,
itu pun tidak dilihat gitu loh. Kapan saya melakukan tes tersebut, sudah habis masa kedaluarsanya atau enggak, itu tidak dicek. Nah, berarti kan kurang jeli. Oke, itu saja video saya kali ini yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua. Makanya jangan pernah masuk Ngawi jika kalian tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Ngawi. Nah, ini